Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam ibadah online dari YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey Echanda Channel. Ini adalah channel resmi saya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara buka yang lain, berarti itu bukan saya punya. Apakah itu konten ataukah itu kumpulan lagu-lagu, berarti itu bukan dari konten pribadi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur kalau sampai hari ini saya boleh memperingati 25 tahun rekaman saya. Jadi sudah 25 tahun Tuhan percayakan kepada saya CD-CD yang luar biasa, yang bukan hanya sekedar untuk enak didengar, tetapi ada begitu banyak pesan yang disampaikan. Nah, kalau 25 tahun ini saya masih eksis sampai hari ini, semua hanya karena Dia. Itu sebabnya saya beri judul konten kali ini dengan semua karena Dia. Tidak ada satupun dari usaha kita, tidak ada satupun dari jeripayah kita yang dapat menambahkan apa-apa dalam hidup ini, kecuali semua hanya karena Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih lanjut lagi saya berbicara tentang semua karena Dia ini, mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menikmati segala sesuatu yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Kami boleh memiliki segala sesuatu yang kami miliki hari ini. Dan semua itu hanya berasal daripadamu Tuhan, yang Engkau titipkan, yang Engkau percayakan kepada setiap kami, untuk kami boleh kelola, untuk kami boleh nikmati, untuk kami boleh bagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Begitu juga lewat konten ini, biarlah apa yang hamba-Mu boleh bagikan kepada semua umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan semua itu menyadarkan kepada anak-Mu ini khususnya, bahwa kalau hari ini anak-Mu boleh ada sebagaimana anak-Mu boleh ada, semua hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menyertai pembicaraan kami, perenungan kami, dan penyembahan kami saat ini, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau buka Amsal 2. Amsal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, tentunya masih ada 11 ayat lagi untuk mengirit waktu, nanti Bapak Ibu sudah bisa membacanya sendiri. Nah, saya akan membacakan dari Amsal 2 ayat yang pertama sampai ke-11 saja. Dan judul dari perikop ini, faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga
engkau. Ayat ke-11 menarik, Bapak Ibu Saudara, saya ulang, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang selalu berpendapat dan menilai kesuksesan diperoleh hanya karena bakat seseorang. Semakin banyak bakatnya, maka semakin terbuka lebar jalan menuju kesuksesan dalam hidupnya. Ada yang berbakat menjadi atlet, ada yang berbakat menjadi seniman atau artis. Tidak heran kita sering melihat di televisi ada program pencarian bakat. Namun bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, talent show begitu maraknya. Ada juga yang berbakat menjadi pengusaha. Sampai-sampai ada mitos yang berpendapat untuk menjadi pengusaha atau realtor, jual beli rumah itu harus ada bakatnya. Namun pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, semua itu tidak akan dapat terjadi hanya dengan bakat seseorang. Semua atlet yang berbakat pun harus berlatih dengan begitu keras untuk bisa menjadi seorang juara. Sekalipun berbakat, tapi mereka harus tetap berlatih dengan keras. Seorang penyanyi berbakat pun harus berlatih untuk memperoleh teknik vokal yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, kesuksesan bukan saja dihasilkan hanya dari bakat, tapi dari usaha keras, ketekunan, dan kemauan untuk belajar terus dan terus. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara, kita seringkali mendengar ada satu nasihat yang berkata, untuk mencapai sesuatu itu mudah, namun untuk mempertahankannya itu tidak mudah. Lalu apa perbedaan antara bakat dan talenta? Orang seringkali merasa bahwa bakat itu adalah talenta. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap umatnya bukan hanya berupa bakat saja. Ingat, setiap umatnya. Jadi jangan berkata, saya tidak bisa apa-apa. Kalau dikatakan setiap umatnya, berarti setiap kita pasti ada talenta yang Tuhan beri. Talenta bukan hanya sekedar bakat saja, Bapak Ibu Saudara, melainkan modal utama bagi kita untuk kita kembangkan. Modal utama apa saja yang Tuhan berikan bagi setiap kita? Modal itu adalah potensi diri. Potensi diri inilah yang menjadi modal bagi setiap kita. Dan apa saja itu? Yang pertama, waktu, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang diberikan waktu yang sama oleh Tuhan, yaitu 24 jam per hari. Ada banyak orang menggunakan waktu dengan bijak. Namun ada juga yang membuang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang bukannya berusaha keras, tekun menggunakan waktu yang ada, mereka bahkan berusaha untuk menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Buktinya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak seringkali kita mendengar orang berkata, temenin saya yuk ke mall.
hanya untuk sekedar membuang waktu. Bahkan istilah membunuh waktu pun seringkali kita dengar ketika orang sedang merasa kesepian dalam hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita hari ini diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola waktu yang masih ada. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Biarlah ini juga menjadi doa kita. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pikiran. Menurut penelitian yang pernah saya baca, kapasitas otak setiap manusia adalah 100.000 gigabyte. Itu setara dengan 2.500 kali kemampuan CPU dengan hard disk 40 gigabyte. Dengan kemampuan otak yang sedemikian hebatnya itu, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita kembangkan dengan pikiran-pikiran yang positif. Dengan pikiran-pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Namun sayangnya juga, ada begitu banyak orang justru memenuhi otak dan pikiran mereka dengan sampah, berita-berita hoax, bahkan rencana-rencana yang jahat. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tenaga. Kita seringkali mendengar orang mengeluh, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan yang begitu keras ini. Sehingga mereka dengan mudahnya ingin menyerah di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Tenaga memang bisa habis karena digunakan. Namun tenaga yang terus dilatih akan terus meningkat kemampuannya. Contohnya, orang yang lagi nge-gym, Bapak Ibu Saudara. Dulu mungkin untuk angkatan beban hanya beberapa kilo saja, dia sudah tidak kuat. Namun setelah melewati latihan yang panjang, sekarang bisa mengangkat beban yang jauh lebih daripada itu, bahkan dengan mudahnya. Demikian juga dengan kekuatan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita sering berada di dalam tekanan, maka otot-otot jiwa kita akan menjadi semakin lentur dan kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Selain tekanan dan persoalan yang akan membuat kita semakin kuat, yang terlebih penting adalah melekat kepada Tuhan, sebab Dialah sumber segala yang kita perlukan. Dia sumber kekuatan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, HP saja perlu di-charge berkali-kali mungkin dalam sehari. Kalau kita hanya di-charge seminggu sekali di gereja, maka tentunya kita akan lowbat. Itu sebabnya setiap waktu biarlah kita semakin dekat dan melekat kepada Tuhan yang adalah sumber segala yang kita perlukan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sia-siakan potensi apapun yang ada di dalam diri setiap kita. Karena itu adalah modal yang bermanfaat bagi masa depan hidup kita. Teruslah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Maka kita akan menuai hasil yang melimpah di masa yang akan datang. Biarlah saat ini kita mau belajar dari apa yang dikatakan kitab Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar.
Dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ingat baik, talenta yang digunakan akan dilipat gandakan. Namun apabila kita menyia-nyiakan talenta yang Tuhan sudah berikan, maka Matius 25 ayat ke-28 sampai ke-29 katakan, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi sekali lagi, pakai apa yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita. Dan ketika kita berhasil, jangan berkata bahwa itu karena kekuatan dan kegagahan kita. Biarlah kita boleh menyadari semua itu hanya oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Biarlah ini menjadi pengingat bagi setiap kita dan sekaligus menjadi pengakuan kita bahwa semua itu hanya karena karunia daripada Tuhan. Semua hanya daripadanya. Kita bisa, kita mampu, kita dapat, kita punya semuanya, itu daripadanya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau akui, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena
kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua dari padanya, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya, semua karenanya. Hina rabaya rabashande hina, hina larabu hina. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau akui di hadapan Dia saat ini, tidak ada satupun dari dalam diri kita yang mampu untuk mengerjakan segala sesuatu. Semua hanya oleh karena anugerah-Nya. Itu sebabnya pakai setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan masih anugerahi bagi setiap kita sampai hari ini, supaya apa yang Dia sudah berikan bagi kita, kita dapat mengembangkan yang maksimal bagi kemuliaan nama-Nya. Haleluya. Tuhan, ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, karena kami sadar ya Tuhan, bahwa kekuatan kami tidak akan pernah cukup untuk kami menghadapi apa yang ada di hadapan kami saat ini. Itu sebabnya ajar kami untuk melihat, meresponi kuasa-Mu yang besar. Karena ketika kami melihat dunia ini, kami menjadi tertekan. Kalau kami melihat diri kami sendiri, kami menjadi patah semangat. Kami merasa kami tidak mampu. Kami merasa kami tidak sanggup. Tetapi jika kami melihat kepada-Mu, kami menjadi tenang. Kami tidak takut mempercayakan masa depan kami dengan segala sesuatu yang sudah Engkau anugerahi dalam hidup kami ini. Karena kami percaya, di dalam-Mu kami cakap untuk melakukan segala sesuatu. Bersama-Mu kami cakap untuk mengembangkan segala sesuatu yang sudah Engkau percayakan kepada setiap kami ini. Terima kasih Bapa, untuk setiap kesempatan, untuk setiap waktu, dan anugerah yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Sebab berkat hikmat marifat,
kebijaksanaan datangnya dari Bapa kita di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus yang akan selalu mengajar kita akan apa yang harus kita kerjakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin.